Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Ibu bapak sekalian yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas mengenai rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Insyaallah sekarang kita masuk pada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, seperti biasa, untuk memudahkan kita memahami iman kepada kitab-kitab Allah ini, kita bagi kepada 3 pembahasan. Pertama, definisi daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, cakupan daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga adalah buah dari seseorang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, namun sebelum lanjut, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan kitab itu sendiri. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, kitab di sini maksudnya adalah buku. Namun tentu bukan buku sembarangan, bukan sembarangan buku. Dalam Al-Quran dan hadis, bahwa yang dimaksud kitab suci, kitab-kitab Allah, yaitu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh kepada para nabi dan rasul. Nah, ini maksudnya kitab suci. Nah, bukan definisi iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dan mengakui kitab-kitab Allah baik secara rinci maupun global. Kemudian mengakui dan meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah kalamullah atau firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian meyakini bahwa isi daripada kitab-kitab tersebut mengajarkan tauhid, mengajarkan kita untuk hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang kita ikuti, yang harus kita ikuti isinya. Ini definisi. Nah, dari definisi yang saya sampaikan ini ada 4 poin yang pokok. Inilah yang kita urai satu persatu, yaitu tadi saya sebut, kita yakini kitab-kitab Allah secara rinci dan global. Nah, jadi kitab Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya Al-Quran. Biasa kalau kita pelajari dari kecil, dari SMP atau SMA, bahwasanya yang kita tahu itu kitab ada 4 ya dalam Al-Quran. Betul tidak, ibu sekalian? Ada 4. Apa itu? Ada Al-Quran tentu, ada Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur. Apa benar cuma 4? Betul? Bukan ya. Jadi kalau yang disebut dalam Al-Quran itu ada 6. Ada dalam Quran surah Al-A'la yang terakhir, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhufnya Ibrahim dan suhufnya Musa. Jadi dalam Al-Quran, kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran itu bukan hanya 4, tapi ada 6. Nah, kita lihat ada Taurat yang diturunkan buat umat Nabi Musa alaihissalam, ada Zabur buat Nabi Daud alaihissalam,
ada Injil buat Nabi Isa alaihissalam, ada Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua lagi yaitu suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Terus yang bilang, ada yang tanya, berarti Musa dapat dua ya Ustaz? Yang mana yang duluan, suhufnya atau Tauratnya? Setahu saya yang duluan adalah suhufnya, baru kemudian turun kitab Taurat. Ini yang kita yakini, 6 kitab ini merupakan firman Allah, kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan hanya 6 ini, tapi ada kitab selain daripada ini. Inilah yang kita yakini secara global. Apa dalilnya? Ibu bapak sekalian bisa lihat di Quran surah Al-Baqarah ayat 213, bahwasanya Allah berfirman, setiap nabi dan rasul itu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada berapa nabi yang disebutkan dalam Al-Quran? Ada 25. Sedangkan tadi yang saya sebut ada 6. Berarti ada 19 kitab yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan berapa jumlah nabi? Apakah hanya 25? Tidak, jumlah nabi banyak. Sedangkan dalil yang berbicara tadi di Al-Baqarah 213 bahwasanya setiap nabi itu mendapatkan kitab. Jadi jumlah kitab suci dari Al-Quran itu banyak. Nah, inilah yang kita yakini secara global. Wallahu a'lam soal namanya. Jelas kita yakini secara rinci yang disebut dalam Al-Quran, dan secara global yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nah, ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kitab yang kita yakini itu adalah kitab yang murni dari Allah. Ini masuk pada cakupan yang kedua, bahwasanya kita yakini kitab-kitab itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah. Yang mana yang dimaksud di sini yang firman-Nya Allah? Apakah semua kitab-kitab itu sekarang? Kita lihat Injil, apakah itu sekarang firman Allah? Taurat sekarang itu firman Allah? Zabur sekarang itu firman Allah? Al-Quran? Yang mana yang dimaksud firman Allah di sini? Nah, di dalam Al-Quran itu Allah bongkar, Allah jelaskan bahwasanya satu-satunya kitab yang masih murni, yang tidak ada perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang, cuma Al-Quran semata. Jadi kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur itu sudah mengalami perubahan. Siapa yang ubah? Mereka orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Apa dalilnya? Quran surah Al-Baqarah ayat 79, bahwasanya mereka telah mengubah ayat-ayat Allah. Bagaimana mereka mengubah? Bisa mereka tambahi, bisa mereka kurangi. Mereka orang-orang yang hanya untuk masalah-masalah ekonomi atau apa, dia mau jual ayat-ayat Allah sehingga mereka ubah ayat-ayat tersebut. Makanya sekarang Injil itu sudah tidak suci lagi, Taurat, Zabur itu sudah tidak suci lagi. Mengapa? Karena sudah diubah. Satu-satunya kitab yang masih suci yaitu kitab suci Al-Quran, tidak pernah mengalami perubahan. Mengapa? Karena Allah sendiri yang menjaganya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula lah yang menjaganya. Jadi Al-Quran sudah dapat jaminan dijaga oleh Allah. Kalau sudah Allah yang menjaga, siapa yang bisa mengubah? Tidak ada. Baru-baru ini kita mendapat kasus bahwa ada yang mengubah Al-Quran itu, menghilangkan sebagian ayatnya,
Kalau tidak salah tahun 2017 itu ada yang menerbitkan Al-Quran dan mengurangi ayatnya. Ayat apa yang diubah? Ayat dalam Quran surah Al-Maidah. Dan itu pasti ketahuan, pasti ketahuan. Jangankan menghilangkan atau mengubah Al-Quran satu ayat, satu huruf saja pasti ketahuan. Mengapa? Sudah dijamin oleh Allah bahwa Allah sendiri yang menjaga kesucian Al-Quran itu. Jadi ini ibu bapak sekalian, bahwasanya salah satunya kitab yang masih murni kalamullah, masih murni firman-firman Allah hanyalah kitab suci Al-Quran. Kemudian kita makna yang ketiga, cakupan yang ketiga adalah bahwasanya kitab-kitab Allah itu berisi tauhid. Di dalamnya hanya kita diminta, disuruh untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Nah, kitab selain Al-Quran itu kan sudah musyrik, sudah syirik, mengajak kita menyembah bukan selain Allah. Nah, disitulah kita lihat bahwa kitab-kitab itu sudah diubah. Nah, beda dengan Al-Quran, isinya 6.000 ayat lebih, hanya kita diminta untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Al-Quran adalah kitab yang suci. Yang lain terbukti bahwa sudah menjadikan kita syirik, bukan beribadah dan menyembah kepada Allah. Jadi kita yakini bahwasanya yang namanya kitab Allah itu yang dimaksud kitab yang murni dari Allah, kitab yang di dalamnya mengandung tauhid, menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah cakupannya kita ikuti dan kita amalkan isi Al-Quran. Al-Quran adalah penutup segala kitab, pelengkap, penyempurna. Al-Quran inilah yang kita ikuti sekarang. Kita mau berada pada kesuksesan, kita mau berhasil dunia dan akhirat, ikuti Al-Quran. Karena inilah satu-satunya kitab yang suci, yang dijaga oleh Allah kesuciannya, yang kita penyempurna, pelengkap daripada kitab-kitab yang lain. Untuk mau selamat, ikuti kitab suci Al-Quran. Nah, ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah cakupan daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, terakhir buahnya, apa buah daripada kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Setelah kita beriman kepada kitab-kitab Allah, bahwasanya kita menjadi manusia yang bersyukur. Kita bersyukur. Begitu pedulinya Allah kepada kita. Allah tahu bahwa manusia ini banyak godaan. Ada godaan dari iblis, godaan syaitan, godaan hawa nafsu sendiri. Olehnya itu kita perlu buku panduan supaya kita berhasil dalam hidup. Nah, apa buku panduan itu? Itulah kitab suci Al-Quran. Jadi bersyukur kepada Allah, Pak. Ibaratnya di jalan itu rambu lalu lintas. Orang kalau tidak taat sama rambu lalu lintas, waktunya dia singgah tapi dia terobos, itu kan kecelakaan. Nah, begitulah Al-Quran, berisi aturan, berisi peringatan, berisi larangan, yang semuanya untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi ada yang bilang, Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang tersesat? Dia tersesat padahal Al-Quran sudah ada, tapi kok dia bisa tersesat, Ustaz? Nah, Al-Quran sudah ada jelas, tapi dia tersesat, dia memilih jalan yang salah. Berarti yang salah siapa? Kitabnya atau orangnya? Orangnya. Kenapa bisa terjadi kecelakaan padahal sudah ada rambu lalu lintas? Yang salah siapa? Orangnya atau rambu lalu lintasnya? Orangnya yang salah, main terobos-terobos rambu lalu lintas. Nah, jadi kembali lagi bahwasanya maknanya buah yang pertama yaitu bersyukur kepada Allah diberikan kitab. Kemudian buah yang kedua, begitu maha bijaksananya Allah, di setiap umat ada masing-masing kitabnya sesuai dengan kondisi. Nah, sekarang kita umat terakhir diberikan kitab suci Al-Quran. Dan yang terakhir, dengan mengikuti Al-Quran, hidup akan menjadi tentram, akan menjadi bahagia. Kita istiqomah saja,
kita terus lurus saja ikuti Al-Quran, insya Allah kita akan sampai pada titik kebahagiaan, akan bertemu insya Allah di yaumil akhir nanti bersama dengan bertemu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, karena waktu juga, semoga sedikit ini bisa menggugah kita untuk menambah kekuatan kita menjadi manusia yang beriman kepada kitab Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.